Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Jamin di Masjid Official. Kali ini saya akan berbagi cara bagaimana sih QC yang baik menurut kami dan yang kami lakukan. Mungkin teman-teman pernah mengalami di saat teman-teman order baju atau pesan baju ke satu konveksi, begitu datang udah kelihatan rapi, tapi pas teman-teman buka di dalamnya masih banyak sisa-sisa benang, masih banyak ada jahitan loncat nggak ketahuan, sisa-sisa benang di bagian dalamnya, terus ada benang-benang di antara lobangan kancing yang kurang rapih, yang masih ada panjang sambung menyambung, atau pas teman-teman membuka kancing atau pasang kancing benangnya nyangkut. Itu bagaimana sih cara QC-nya biar enggak itu semua biar tidak terjadi. Oke, kita langsung ke lokasi untuk menjelaskan bagaimana QC-nya. Kita mulai untuk praktek QC, dan QC itu harus duduk seperti ini. Posisi meja pun sedang, biar enggak terlalu tinggi begini, nanti pas bajunya begini itu susah, terlalu bawah pun capek. Bukan capek, ngedengkul begini kan jadi nggak enak. Dan ini meja emang dibikin, diukur biar pas posisi duduknya dan pas membersihkan bajunya. Oke, saya udah ambil baju satu untuk praktek. Pertama dari tangan dulu. Nah, kita cari benang yang lebih putus, dan nah ini sebenarnya sisa benang yang suka nyangkut di dalam kancing. Nah, kita akan lebarin sedikit. Nah, dan terus kita buang isi dalam bagian kancingnya, sambil kita bersihkan benang yang sisa-sisa sedikit-sedikit seperti ini. Setiap lubang dibersihkan dan dibuang bagian isi dalam lubangan, suka masih ada benang satu atau dua dari bahan yang masih tersisa nggak kena pisau. Nah, ini benang-benang seperti ini nih sebenarnya bikin rawan. Terkadang itu jahitan sedikit kurang rapih, tapi kalau emang QC-nya rapih dan bagus, itu akan terlihat manis. Apalagi jahitan manis, QC manis itu tampak akan jauh lebih manis. Nah, ini masih ada sisa-sisa benang kayak gini, dipotong. Nah, setelah semuanya udah kelihatan lebih rapi, kancing dimasukkan. Oke, ambil tangan satu lagi, masih sama, dibelah. Ini sengaja pisaunya nggak dipasin ke pinggir biar nanti ada tempat membuang benang, atau kita sedikit ngelebarin biar pas buang benangnya seperti ini itu gampang. Di bagian sini itu rawan benang karena di sini ujung jahitan harus dilihat, dan di sebagian ujung-ujung seperti ini dan ujung jahit ini juga ujung jahitan rawan di sisa-sisa benang. Oke. Dan saya sarankan untuk QC itu pakai gunting kecil seperti ini. Kalau gede kita susah pegangnya, seperti ini, biar lebih gampang pegangnya dan kita nggak lepas di saat kita masukin kancing. Seperti ini, gunting masih tetap di tangan, standby. Oke, setelah tangan sudah, kita buka bajunya, tek. Buangin benang sisa-sisa, kita lihat ujung jahitan, ujung sampai ujung. Nah, masih ada sisa benang, kita buang. Oke, dan kita buka seperti ini. Nah, kita itu bisa lihat seperti ini. Nah, kita lihat seperti ini, cas bagian jahitan bagian dalamnya. Nah, nanti kalau misalkan ada loncat atau ada bagian dalam yang tidak kejahit, itu akan kelihatan. Setelah itu kita kalau udah
kelihatan nggak ada, kita jalan ke sini terus ke ujung bajunya, yang ujung sebelah sana. Nah, ini masih banyak sisa benang. Nah, ini kita bisa buang ujung-ujung benangnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat, misalkan ada satu jahitan yang emang loncat atau apa, itu akan terlihat dari sini. Oke, nah ini bagian lubang kancing bagian depan. Nah, ini lumayan lama di sini. Biasa seperti yang di tangan tadi, bersihkan, dan enaknya posisinya dibalikin lagi begini. Nah, ini masih ada sisa benang, kita buang. Oke, sebentar. Nah, kita ambil dari luar cas. Nah, ini bagian, nah ini suka nyangkut ke bagian kancing, makanya harus dibuang. Cas. Emang kalau kuisu itu memerlukan waktu yang cukup lumayan lama karena harus detail, tidak bisa cepat. Biasanya kalau konveksi yang cepat, yang udah begitu udah gosok langsung lagi digosok, satu hari lagi dikirim, itu berarti begitu gosok dia langsung lipat, tidak tanpa QC. Soalnya QC menurut saya itu memerlukan waktu yang lumayan, dan saya rela membuang waktu itu untuk mendapatkan sesuatu yang bagus dan hasil yang maksimal, biar teman-teman semuanya itu tidak kecewa pas mendapatkan barang dari kita. Oke, ini saya rasa udah cukup. Nah, kalau udah, kita kebutin biar benang-benangnya terus. Nah, masukin satu persatu dari benang, dan sambil kita lihat kalau memang masih ada suka yang kelihatan benang sisa, kita potong lagi. Nah, oke, seperti ini. Terus kita masukin. Just menurut di tempat lain ada yang menggosok baju posisi ininya sudah terkancingkan seperti ini. Menurut saya kurang rapi. Kenapa? Karena di bagian nanti di bagian pas ngosok bagian sini akan kena, jadinya akan kusut. Jadi kalau di kita ngosok itu masih belum di QC. Pas QC itu barang sudah digosok dan sudah belum dikancingkan. Pas QC kita sambil ngancingin bajunya. Oke, sudah cukup seperti ini. Ini hanya untuk satu piece. Kalau untuk banyak kita harus punya tempat seperti ini, karena nggak mungkin kita satu langsung lipat, satu langsung lipat. Dan kita bisa taruh pas sudah beres gini, kita taruh seperti ini. Kita ngambil lagi yang lain, dan nanti kalau udah selesai semua kita baru bisa lipat, biar nggak satu lipat itu memerlukan waktu lama dan memperlambat. Oke, kita teruskan lagi. Setelah jadi seperti ini, kita taruh seperti ini. Teman-teman bisa lihat, kalau emang masih ada kan nanti akan kelihatan. Oke. Dan tahap berikutnya adalah melipat. Setelah semuanya sudah terlihat bersih, terlihat rapi, kita kebutin seperti ini. Nah, kita tinggal lipat seperti ini. Oke, ini cara ngelipatnya. Cet.
Tangan bisa di sini satu, ambil ke sana, tak, rapihkan seperti ini, tak. Oke, dan ini ditekuk seperti ini dan lipat ke atas, ces. Nah, ini. Dan baju ini sebelum saya QC tadinya udah digosok, karena gosoknya itu sebelum di QC dan sebelum dikancingkan ke kanan kiri. Oke, hasilnya seperti ini. Dan kita juga udah punya kira-kira dengan ukuran plastik lipatan, karena kita udah terbiasa, makanya kita udah ngerasa pas dengan posisi lipatannya, tidak perlu ukuran tapi sudah pas. Dan teman-teman perlu ketahui, untuk tangan kanan kita pasti taruh di luar seperti ini, dan kalau tanpa tangan di luar berarti itu tangan pendek. Oke, untuk berikutnya kita pasang tali. Ini adalah tali handtag. Nah, kita pasang tali. Misalkan di sini ada size kecil, kita masukin ke size, tapi karena ini size-nya adalah di posisi label, kita ambil di lubang kancing seperti ini untuk penempatan handtag. Dan handtag kita masukkan, nah seperti ini. Misalkan teman-teman emang udah ada barcode atau bandrol, bisa kirim ke sini, nanti kita tempelin. Dan setelah ini kita masukin ke dalam plastik. Ini hanya saya praktekkan untuk satu piece. Nah, kita masukin ke dalam plastik seperti ini. Set. Oke. Hasilnya seperti ini, dan nanti teman-teman mendapatkan barang dari kita itu sudah seperti ini atau di packing seperti ini. Dan menurut saya teman-teman nggak perlu lagi QC di rumah, karena kita juga udah QC dan kita nggak akan kirim barang yang reject atau cacat. Nah, misalkan teman-teman nggak apa-apa, teman-teman punya langganan sendiri atau konveksi lain, tapi teman-teman perlu perhatikan di masalah QC. Coba lihat bagian dalamnya, bagian pinggir-pinggirnya pas jahitan itu masih banyak tersisa benang-benang atau enggak. Misalkan masih dan kurang rapih atau benangnya pas dikancing di sininya berundat atau nyangkut-nyangkut, atau masih ada sisa benang antara lubang satu dengan yang lubang lain atau di ujung-ujung jahitan, teman-teman bisa komplain atau meminta ke vendor teman-teman untuk diperbaikinya. Tolong yang ini bersih-bersih kiri-kiri, nah kayak gitu. Kenapa? Karena menurut saya itu sangat penting. Jahitan kurang rapih masih bisa ditutupi dengan QC yang baik, tapi jahitan yang rapih kalau QC-nya nggak baik atau masih banyak sisa benang, pasti terlihat kurang rapih. Oke, cukup untuk penjelasan QC kali ini. Dan semoga bisa membantu teman-teman untuk melihat atau mengecek barang teman-teman yang pesanan dari konveksi-konveksi. Dan untuk konveksi-konveksi juga saya berharap QC itu diterapkan, karena itu menurut saya sangat penting. QC itu sederhana, tapi itu menurut saya sangat menentukan barang terlihat bagus atau enggaknya barang itu. Oke, dan semoga QC di teman-teman semua juga diperhatikan, dan teman-teman yang order juga perhatikan barangnya sudah sesuai standar mereka teman-teman sendiri atau rapi atau belumnya. Cukup sekian untuk video kali ini, dan semoga video kali ini bisa membantu teman-teman atau bisa menjadi inspirasi atau buat teman-teman yang terutama yang punya konveksi atau mau buka konveksi, biar kualitasnya tetap bagus, terjaga, dan tidak mengecewakan konsumen.
Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus dan jangan pernah menyerah. Berapa, Rik? 1, 2, 3. Oke ya, kasih tas. Penutup sih patahnya. Menjelaskan bagaimana sih QC di tempat kita yang apa ini? Bagaimana sih QC di tempat kita? Ya tadi ya, aja kayak gue. Bagaimana QC yang baik kayak gue? Yang baik Menurut yang kami. menurut kami.